Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai gerakan di Indonesia, yaitu organisasi Muhammadiyah. Sebelumnya, perkenalkan saya Novika Rahma dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai konteks sosial politik awal mula terbentuknya organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia selain Nahdlatul Ulama atau NU yang didirikan oleh Muhammad Darwis atau yang kemudian lebih dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Adapun kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awal berdirinya tidak lepas dari gagasan untuk memurnikan ajaran Islam yang sempat tercampur dengan kebudayaan lokal, yang akhirnya membuat ajaran Islam tersebut melenceng dari ajaran yang seharusnya. Selain itu, penyebaran dan perluasan agama Kristen yang terjadi bersamaan dengan perluasan kolonial menjadi salah satu faktor didirikannya gerakan ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan Muhammadiyah. Pada awal pembentukannya, Muhammadiyah dipimpin langsung oleh sang pendiri yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dari tahun 1912 sampai dengan tahun 1922, di mana pada masa itu masih menerapkan sistem permusyawaratan rapat tahunan. Kemudian pada rapat tahunan ke-11, kepemimpinan Muhammadiyah dipegang oleh Kiai Haji Ibrahim hingga pada tahun 1934. Terjadi sebanyak 15 kali penggantian kepemimpinan. Sekarang, posisi pimpinan pusat Muhammadiyah dipegang oleh Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir, MSI. Beliau menjabat sebagai pimpinan pusat menggantikan Profesor Dr. Kiai Haji Din Syamsuddin, MA pada tahun 2015 hingga sekarang. Adapun Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dikenal sebagai sosok kiai yang alim, cerdas, dan berjiwa pembaru. Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah tidak terlepas dan merupakan perwujudan dari gagasan, pemikiran, dan perjuangan beliau sebagai pencetus dan pendiri. Beliau dengan sabar merintis dan mulai membangun dan mengembangkan sekolah agama yang bertujuan mengembalikan ajaran Islam yang telah tercampur dengan nilai-nilai lokal sehingga menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Beliau tergolong sebagai pemimpin yang karismatik karena beliau menyebarkan ajaran Muhammadiyah dengan cara membimbing dan mengajarkan serta menerapkan sistem pendidikan dan organisasi bagi masyarakat luas. Baiklah, selanjutnya saya akan menerangkan sedikit mengenai sistem nilai. Dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah sendiri, jelaslah bahwa Muhammadiyah diilhami, dimotivasi, dan disemangati oleh ajaran-ajaran Al-Quran, di mana Muhammadiyah berusaha untuk merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam dan berusaha untuk menampilkan wajah Islam dalam wujud yang real, konkret, dan nyata, yang mana dapat dihayati, dirasakan, dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai kegiatan rutin Muhammadiyah. Beberapa di antaranya meliputi muktamar, milad, dan hutbah. Muktamar sendiri merupakan kegiatan musyawarah yang rutin dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Milad sendiri merupakan perayaan hari jadi Muhammadiyah dan hutbah merupakan kegiatan um, seperti halnya hutbah pada umumnya, yaitu kegiatan ceramah dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Selanjutnya, pengikut setia. Baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dapat mendaftarkan diri sebagai anggota Muhammadiyah. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi secara umum seperti beragama Islam, setuju dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah, serta bersedia melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah. Adapun tingkatan-tingkatan keanggotaan dalam Muhammadiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu anggota biasa, merupakan anggota yang berasal dari Indonesia atau warga negara Indonesia. Berikutnya ada anggota luar biasa, merupakan anggota yang bukan merupakan warga negara Indonesia, dan ketiga adalah anggota kehormatan. Yang dimaksudkan dengan anggota kehormatan di sini ialah seorang beragama Islam berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya diperlukan atau bersedia membantu Muhammadiyah. Baik anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan dapat berhenti dikarenakan beberapa hal meliputi meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan oleh pimpinan pusat. Baiklah, selanjutnya simbol kebudayaan. Seperti yang dapat dilihat pada slide, simbol Muhammadiyah berbentuk matahari dengan 12 sinarnya yang berwarna putih, dengan yang melambangkan harapan bahwa Muhammadiyah dapat menjadi wadah organisasi yang dapat menyinari hati dan pikiran masyarakat dengan ajaran-ajaran Islam yang benar.
Kemudian, terdapat tulisan Muhammadiyah di bagian tengah yang menunjukkan bahwa organisasi yang dibentuk oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan organisasi orang-orang yang ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian tulisan Muhammadiyah yang dilingkari dua kalimat syahadat melambangkan Muhammadiyah yang ingin menegakkan kalimah-kalimah Allah, ingin menegakkan tauhid agar masyarakat hidup bertauhid dan hanya mengikuti Rasulullah SAW. Dan kemudian dilatari dengan warna hijau, yang merupakan warna kesukaan Nabi besar kita Nabi besar kita Muhammad SAW. Selanjutnya, spektrum ideologi. Organisasi Muhammadiyah tergolong ke dalam Central Left, yang dimana organisasi ini memiliki banyak cabang dan setiap cabang dipimpin oleh orang yang berbeda, tetapi tetap berada di bawah pimpinan pusatnya. Kemudian lamanya masa jabatan pemimpin juga dibatasi sekitar 5-10 tahun lamanya. Lalu luas kekuasaan dan cangkupan gerakan Muhammadiyah juga dibatasi oleh konstitusi dan peraturan negara. Selanjutnya, beberapa faktor pendukung keberlangsungan organisasi ini. Yang pertama, prinsip pemikiran dan ideologi yang kokoh, dan yang kedua, sistem kepengurusan yang tertata. Prinsip pemikiran dan ideologi yang dimaksudkan di sini adalah ajaran-ajaran Islam. Adapun beberapa faktor penghambat keberlangsungan organisasi ini meliputi pertama yaitu konflik internal dan kemudian perbedaan pemahaman atau penafsiran. Selanjutnya, penilaian individu. Jika dari skala 1 sampai 10, organisasi Muhammadiyah tentunya berada di posisi 9. Karena keberadaan organisasi ini jelas, kegiatan yang diadakan juga banyak dan dapat dikatakan rutin setiap tahunannya, serta organisasi ini termasuk organisasi besar di Indonesia. Baiklah, saya rasa cukup sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.